Oke teman-teman, lihat ini siapa yang di depan kita. Nih, kalau nggak kayak begini kita nggak bakalan ketemu ya. Dia orang yang sulit untuk ditemuin. Kebetulan ada di lokasi yang sama nih. Saya dapat info dari teman-teman yang dibawa ke sini. Ini salah satu tempat favorit beliau, ya. Sore Bapak. Selamat sore. Teman-teman masih ingat ya, beliau komposer dari band baru Henikun. Kita pengen tahu kenapa lokasi ini menjadi lokasi favorit untuk apa nih Pak? Hobi? Ya, hobi, refreshing, ya, cari inspirasi, ya kan? Ya, dan membangun relasi baru tentunya, karena ini kan kesempatan kita dengan ketemu dengan pehobi-pehobi mancing, gitu ya. Kayak hari ini saya ajak salah satu master nih, yang udah lebih dari 20 tahun mancing karangan juga. Itu ada Mas Dimas, itu saya ajakin. Jadi ya membangun relasi, kita bisa ngobrol lebih banyak gitu, dengan lebih rileks, nggak formal gitu. Jadi ini salah satu lokasi untuk mencari inspirasi. Tapi ini termasuk hobi yang ekstrim loh teman-teman. Lihat aja di karang sana sini. Belum lagi teman-teman lihat sebelah sini ya. Ujungnya udah bikin spot jantung. Iya, itu pojokan sana itu yang itu tempat favorit saya itu. Paling tepi di sana itu ya. Tempat yang paling favorit. Wah. Itu tempat favorit saya itu. Selain sini mana Pak tempatnya? Ini apa ya bandol? Ini bandol. Bandol itu ada dua sisi. Ini bandol wetan. Ya, sebelah sini ini bandol. Ini bandol wetan sebelah sini, yang itu sebelah sana tadi bandol kulon. Itu dua tempat yang favorit. Dulu saya mancing pertama kali bandol sini ini justru di atas, di bandol wetan gitu. Itu agak udah ekstrim karena nggak nyari tempat datar susah gitu. Jadi kita cuma berdiri gitu, duduk di batu-batuan kayak gitu. Cuman ya karena jarang diserang, jadi makanya kita bisa dapat ikan yang lumayan. Nah, ini kalau hobi, musik, terus kalau ini Bapak untuk sampai ke lokasi ini aja bukan butuh tenaga aja ya. Ini nguras emosi juga nih, panas kayak gini. Oh iya, iya. Jadi olahraga juga iya. Ada kepentingan lain ke sini? Ya. Awalnya cuma sekedar hobi, awalnya ya nggak ada pemikiran untuk macam-macam lah ya, istilahnya ya nyari spot gitu. Karena kan dulu awalnya mancing itu, saya mancing laut itu justru di Dermaga Sadeng, suka gitu kan, terus nyoba ke Pacitan gitu ya. Beberapa kali kita pergi ke Pacitan, ada spot di sekitaran Serau sana. Terus habis gitu kita daerah Panggang, itu ada spot juga umat tuh Sirat. Dan segala macam tuh banyak ya di sekitaran Panggang. Habis gitu daerah di Ombo gitu ya. Cuman saya ngerasa nyaman itu di sini, gitu ya. Kenapa? Saya dapatkan bukan hanya sekedar mancing gitu, tapi saya membangun relasi, dan warga di sini tuh punya sesuatu yang punya nilai jual yang saya nggak temukan di tempat lain, yang namanya hospitality. Jadi mereka sangat ramah dan apa adanya, menyambut kita sebagai seorang tamu seperti saudara gitu. Jadi kita walaupun istilahnya kita kalau di tempat lain kan mungkin hitungan ya, ngajakin porter kayak gitu, kita hitungan bayar kayak gitu ya. Mereka nggak terlalu peduli dengan itu gitu. Jadi mereka lebih fokusnya adalah mencari saudara gitu. Jadi saya disambut dengan sangat baik di sini ya, terus akhirnya jadi nyaman di sini gitu. Lokasi ini bandol, terus kemudian ada Nguluran, ada Baron, terus kemudian ada Bongosan. Nah itu yang secara nggak terencana awalnya, akhirnya kemudian kita beli gitu. Jadi tempat privasi untuk menyalurkan hobi. Iya, nggak ada rencana awalnya gitu. Kayak contohnya nih ceritanya bandol kulon ini gitu ya. Waktu itu saya nggak ada rencana untuk beli tempat ini gitu ya. Tapi karena ada orang yang membutuhkan, butuh bantuan gitu, ada keperluan yang kemudian mereka harus ini nawarin ke saya. Saya pikir ya, saya kalau dapat tempat ini kan saya mancing berarti di tempat saya sendiri gitu kan. Nah itu awalnya. Nggak taunya yang bandol kulon, yang punya bandol kulon ini pengen sekalian gitu. Udah jadilah kebeli gitu. Tuh, nah setelah itu wah sudah, akhirnya banyak yang datang minta tolong dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya saya nggak pengen untuk apa ya, menguasai lah gitu ya, enggak gitu ya. Saya pengen
malah lebih bermanfaat buat warga awalnya, terutama masalah ekonomi gitu ya. Dan mereka ini kan mengandalkan hidup hanya dari pertanian tak ada hujan gitu. Jadi mereka hanya bercocok tanam ketika ada hujan gitu. Dan justru itu yang kemudian menjadi concern buat saya gitu. Ya bagaimanapun kan saya orang desa, awalnya dari desa. Dulu juga kuliahnya di pertanian, teknologi pertanian ya. Jadi urusan teknik tanah dan air. Jadi urusan air itu menjadi sesuatu concern buat saya gitu. Saya pikir ini sebenarnya satu aja permasalahannya. Kalau air bisa terselesaikan, ini sebenarnya bisa menjadi tempat yang sangat bagus sekali gitu. Kenapa orang kok malah pengen jualin tanahnya gitu? Saya pikir mungkin suatu saat saya ada punya lah ya, ada beberapa rencana Mbak di sini yang akan saya lakukan ya, terutama setelah kemudian ini luasan ini kan ada sekitar sekarang udah nambah ya, Gebang sama Mandanan itu berarti mungkin sekitar 7 hektar lah ada di sini itu, 7-8 hektar gitu ya kan. Nah ini saya pikir gimana supaya bisa bermanfaat buat warga gitu. Itu pemikiran saya. Ya baru cita-cita lah, idealisme masih ada gitu ya. Saya pikir juga nantinya toh untuk warga di sini gitu kan bermanfaat gitu. Cita-cita ya teman-teman, ngomong cita-cita tadi musik, terus beliau punya cita-cita membangun ini untuk kembali bermanfaat ke masyarakat. Ini sisi lain ya, yang kami juga baru tahu karena kemarin itu profil Bapak adalah sebagai pengusaha yang cukup sukses dan punya obsesi untuk melestarikan budaya musik gitu ya. Lalu kita melihat sisi lain lagi, Bapak membeli beberapa lahan di sini untuk mempertahankan budaya yang ada di sini dan bermanfaat masyarakat, nggak jauh-jauh dari budaya Pak ya. Ya betul ya, karena ya saya lihat mereka sangat menghidupi dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun mungkin secara pengetahuan atau pemahaman ini termasuknya disebut apa begitu itu enggak, mereka enggak memahami itu, tapi mereka menjalani gitu ya. Menjadi orang yang jujur, orang yang ramah, orang yang punya pelayanan, menghargai orang lain, menghargai alam ya, penghargaan mereka terhadap alam luar biasa ya. Jadi saya pikir ini perlu didukung ya, perlu disupport, tapi jangan sampai nantinya tergerus oleh zaman gitu. Walaupun memang sekarang ini kayak ya memang daerah sini jarang sinyal ya. Saya pikir ada salah satu kelebihan juga di situ. Akhirnya kemudian orang di sini tuh nggak mengakses informasi-informasi yang menggerus budaya yang ada di sini gitu. Nah itu saya pikir bisa disiapkan ketika nanti katakanlah teknologi itu masuk ke sini, mereka juga bisa punya basic pondasi budaya yang kuat, gitu. Tetap dijaga filosofi budayanya itu. Gitu. Oke, ini benang merahnya saya mulai dapat nih, warna musik walaupun mengikuti pangsa pasar yang zaman now, tapi tidak meninggalkan budaya etnisnya, ada unsur-unsur etnisnya. Sekarang Bapak juga punya wacana di sini nih. Ini pedalaman ya teman-teman, jauh dari jangkauan manapun. Orang juga sepertinya tidak tertarik untuk tinggal di sini. Tapi beliau punya pandangan akan ada mengikuti zaman dengan memasukkan teknologi canggih, tapi tetap mempertahankan budaya yang ada. Nah, ini kan lagi persiapan lagu berikutnya nih Pak ya. Sampai mana ini persiapan teman-teman? Ya, kita sudah masuk studio untuk latihan gitu ya. Jadi kita coba beberapa aransemen gitu ya. Tapi memang kita masih kuat di situ, kita coba menggabungkan gitu ya yang musik yang modern dengan musik yang tradisional gitu. Jadi nuansa tradisionalnya itu masih kuat di situ juga. Masih Jawa lagi? Ya, kalau lagu yang ketiga yang memang kita akan jadikan apa ya, EP gitu ya, jadi mini album, ini memang sangat kuat di situ justru Jawanya gitu. Jadi ada bagian di mana bagian depan itu ada yang disebut dengan bowo gitu, kalau di bahasa apa namanya ya, bahasa Jawa ya, itu ya mengawali sebuah pertunjukan itu dengan apa namanya, bowo ini gitu. Nah, jadi kuat juga di situ. Belum lagi nanti kita lebih kuat lagi di pentatonisnya juga gitu. Oke, gitu. Warna musik Jawa berarti ya, budaya-budaya Jawa. Ya. Ada pandangan enggak ke depannya ada unsur musik, warna musik tradisional Sunda kali? Sebenarnya ya, betul. Kita memang sudah memikirkan hal itu gitu ya.
Ini yang justru yang tapi untuk saat ini sebenarnya kita mau garap yang lebih terdekat ini kita mungkin akan lebih ke keroncong begitu. Nah, Keroncong, itu, ya, lagi keroncong. betul. Tingkat kesulitan tinggi ya. Ya kita coba nanti kita belajar lah ya proses untuk kita ngupgrade skill juga iya, terus kemudian juga bangun relasi dengan teman-teman yang memang sudah di bidang itu, mereka yang udah cukup ahli, nanti kita ya membangun relasi lah intinya gitu. Nenek moyangnya musik. Iya. Nenek moyang musik. Oke Pak Kun, terima kasih untuk hari ini Iya, teman-teman. sama-sama. Sisi lainnya beliau dan Henny Kun kita tunggu di konten berikutnya. Terutama saya masih penasaran dengan hobi masing-masing beda nih. Ya karakternya juga beda banget. Saya sudah ketemu beberapa personil hobi dan warna musiknya kontras. Kita cari tahu untuk yang berikutnya. Terima kasih Pak Kun. Selamat sore.